Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rapasya Ramadan dengan NIM 24060124124140192. Izinkan saya mempresentasikan praktikum Jarkom pertemuan ketiga. Jadi kita lihat di PPT-nya itu tujuan praktikumnya itu memahami fungsi dan prinsip kerja router, memahami fungsi dan prinsip kerja gateway, memahami pengamatan IP berbasis kelas. Nah, di sini saya sudah mengikuti langkah-langkah praktikum di pertemuan 3. Jadi yang untuk C1 mengenal router dan gateway itu kita menyiapkan router dengan minimal 2 NIC saat dicoba memberikan IP dari network jaringan yang sama pada kedua NIC. Hasilnya error atau overlap. Mengapa? Karena fungsi router adalah menghubungkan jaringan yang berbeda, sehingga secara sistem Cisco menolak konfigurasi dua interface dalam satu network. Solusinya di poin C. Kita membedakan networknya menjadi 2 nih. Jadi IP-nya itu kita atur. Kita ke config. Nah, ini IP-nya kita atur. Yang ini jadi 01, yang ini jadi 1.1 gitu. Lalu kita mengenali router dan gateway nomor 1 dan 2. Jadi PC0 ini kita kasih IP seperti ini, sesuai dari langkah-langkah praktikumnya yang ada di sini. Ini IP PC-nya kita kasih ini. Terus kita uji koneksi dari PC 0 dan PC 1. Nah, tadi kan sudah aku jelasin ya kenapa nggak bisanya, karena tadi IP dari networknya itu NIC-nya sama, hasilnya jadi error atau overlap gitu. Nah, lalu terus kita lihat dari poin E dan F. Nih, kita kan disuruh ganti alamat IP PC0 dengan alamat yang sesuai agar koneksi dapat sukses terhubung dengan prinsip yang sama. Terus Terus poin F, dengan prinsip yang sama sambungkan NIC 1 dan PC 1, beri alamat IP yang sesuai, pastikan sukses terhubung. Nah, itu biar network dengan masing-masing kaki router PC baru bisa dihubungkan ke router. Kemudian pada nomor 2 itu, tadi kan aku udah jelasin, yang nomor 2 disuruh nguji PC1 ke PC0 itu kita uji. Awalnya failed tanpa gateway. Namun kalau kita mengisikan alamat default gateway pada PC yang diarahkan ke IP router, PC0 dan PC1 itu akhirnya sukses. Karena data tahu pintu keluar untuk menyeberang jaringan gitu. Lalu kita ke praktikum yang ini, pengaturan IP kelas B yang C.2 ini. Itu saya ada di sini. Nah, itu tuh
tiga PC dihubungkan menggunakan sebuah switch. Nah, habis itu hasil koneksi antar PC itu sukses atau bisa berkomunikasi. Kenapa? Karena IP kelas B memiliki subnet mask. Ini, tunggu. Ini kayak yang di PPT. Itu bisa dapat. Kelas B itu memiliki subnet mask default 255.255.255.00 gitu. Yang berarti PC berada di network ID yang sama. Switch-nya itu bisa menghubungkan perangkat dalam satu network tanpa butuh router. Ini dia. Wait. Aduh, mana ya? Ya pokoknya di sini lah. Oke. Terus kita langsung ke C3 aja. C3 ini kita pengaturan IP kelas C. Jadi ini disuruh menghubungin 3 PC melalui sebuah switch. Berikan IP sebagai berikut. Ini IP sudah terdata. Bagaimana koneksi antar PC? Apakah dapat saling berkomunikasi? Mengapa? Jadi aku akan jelasin ini. Aku sudah buat di sini. Jadi ke C3 itu topologi itu sama menggunakan switch, tapi IP diganti ke kelas C. Hasil koneksi menjadi failed atau tidak dapat berkomunikasi. Alasannya IP kelas C menggunakan subnet mask di mana 3 oktet pertama adalah network ID dikarenakan angka ketiga mereka berbeda. Maka ketiga PC berada di network ID yang berbeda sehingga paket data tidak bisa diteruskan oleh switch. Lalu kita langsung ke langkah C.4. Langkah C.4 ini menghubungkan 3 PC menggunakan sebuah switch. Terus kita diberikan IP buat PC ya kayak gini. Ini udah aku kasih semuanya, harusnya udah benar semua. Nih 95. Ya udah benar lah pokoknya ya. Sorry. Nah itu kita tuh mencampur IP kelas A, B, dan C dalam satu switch. Hasilnya koneksi kembali failed. Hal ini mempertegas bahwa switch sama sekali tidak bisa menghubungkan komputer yang memiliki perbedaan kelas ataupun perbedaan network ID karena switch hanya bekerja di layer 2. Gitu. Nah, yang nomor 5 itu sebenarnya saat aku coba tuh masih gagal, aku nggak tahu misalnya di mana. Cuman setelah aku riset di mini itu tuh harusnya bisa. Cuman ini aku udah akalin, jadi kan di sini cuman dapat ini ya tadi cuma 2, terus aku tambahin kan dari sini ini bukan ya, bukan ini aku udah tambahin ke sini, jadi nambah portnya itu by AI. Jadi C5 itu solusi buat masalah perbedaan jaringan tersebut. Kita menggunakan router dengan minimal 3 interface Ethernet. Masing-masing jaringan kelas A, B, C dicolok ke port router yang sesuai dan diatur IP-nya. Jangan lupa mengkonfigurasi alamat default gateway di setiap PC agar mengarah ke IP router. Hasil akhirnya koneksi antar PC sukses atau dapat saling berkomunikasi karena router bertindak sebagai perangkat layer 3 yang mampu merouting paket data menyeberangi network ID yang berbeda kelas tersebut. Lalu kita sudah di kesimpulannya itu dari seluruh langkah praktikum ini, switch hanya bisa menghubungkan perangkat yang berbeda di satu network ID yang sama. Kayak kasus B,
di C.2. Jika sudah berbeda network ID atau kelas IP, kita wajib menggunakan router sebagai solusi penyambung seperti di C.5. Di yang ini. Nih. Dengan bantuan konfigurasi default gateway yang benar. Sekian presentasi langkah praktikum dan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.